Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Tuhan atas anugerah yang dipercayakan sampai hari ini. Bisa boleh ada di tengah-tengah saudara. Karena ternyata hubungan pengenalan saya akan saudara cukup lama. Dari semenjak saya bujang dan kita sudah menikah. Berapa tahun sayangku? Nomor bukan keahlianku, itu nomor keahlianmu. 16 tahun kita sudah menikah. Jadi saya mengenal Bapak Gembala Senior dari sebelum saya menikah. Berarti boleh dikatakan sebenarnya secara hubungan di dalam kerajaan sorga sudah lebih dari 20 tahun. Dan ketika Tuhan percayakan untuk kembali lagi bisa melayani saudara, saya tidak merasa seperti orang asing. Makanya tadi waktu dikatakan pembicara tamu, saya nggak ngerasa tamu. Saya merasa ada di rumah sendiri, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi saya berterima kasih kepada Tuhan untuk hal itu. Saya berterima kasih kepada Pak John Bega, Ibu sebagai Gembala Senior dan juga Bapak Yoel sebagai Gembala. Lalu kemudian Ibu Yohana, lalu kemudian Bapak Sandi. Terima kasih sekali untuk apa yang saudara sudah lakukan. Nah tadi mungkin ada yang memperhatikan saya sempat keluarkan handphone. Karena semenjak puji-pujian tadi Tuhan lagi banyak berbicara kepada saya. Dan satu hal yang sangat penting yang perlu ditangkap oleh tim pengembalaan yang ada di sini adalah Tuhan berkata kepada saya bahwa masih banyak hal besar dan banyak ke depan yang Tuhan mau percayakan bagi kalian. Apa yang kalian sedang bangun sudah di arah yang tepat. Direksinya sudah sangat-sangat baik. Dan karena hal tersebut, saya nggak pernah lihat ya. Kayak tadi ada anak muda yang di ujung ini nyanyi lagu-lagu yang saya dulu dibesarkan lagu-lagu begitu. Itu kan untuk zaman mereka sangat asing ya. Tapi dia memuji Tuhan dengan sangat antusias. Jadi saudara untuk bisa melihat lagu-lagu yang mungkin familiar buat yang generasi yang sudah lebih lanjut usia. Saya dibesarkan juga dengan lagu-lagu itu. Tetapi saya bisa jujur bahwa orang-orang pada generasi saya sudah tidak tertarik untuk nyanyi lagu-lagu tersebut. Tetapi untuk melihat di tengah-tengah jemaat saudara di antara yang masih muda sampai kepada yang sudah lanjut usia. Masih bisa menyanyikan puji-pujian ini dengan antusias. Saudara ada di arah yang tepat. Saudara saya mau kasih contoh ya. Ini lagu yang lagi akhir-akhir ini didengerin sama anak saya. Anak saya yang paling besar. Dan saya mau bertanya sama saudara dan saudara perlu jujur sama saya. Apakah ini cocok nggak buat beberapa di antara saudara? Karena generasi mereka itu, could you help me out babe? Oke, there it is. Oke, ini dia. Oke, saya udah ketemu. Karena memang saya kalau disuruh puji-pujian kayak begini encok sekarang saya saudara. 20 tahun yang lalu gak apa-apa. Tapi ini loh yang mereka dengerin sekarang. Ini puji-pujian. Ibu aja mukanya udah aneh ya kan. Ibu ini apa yang mereka lakukan. Tapi inilah yang anak-anak kami sekarang dibesarkan dengan lagu-lagu ini. Tapi ini lagu pujian. Lagu yang ditinggikan kepada Tuhan. Mereka antusias sekali menyanyi lagu-lagu seperti ini. Nah, makanya saya sangat saya sangat ter-encourage bahwa even anak-anak muda saudara masih nyanyi lagu-lagu yang dengan antusias, lagu-lagu di mana saya dibesarkan. Jadi saudara sedang ada di dalam sebuah direksi yang sangat-sangat besar, yang sangat benar dan pasti Tuhan akan kerjakan hal-hal yang besar ke depan. Ya, lalu kemudian yang saya catat di sini, saya mau acknowledge dan berterima kasih kepada beberapa ibu-ibu yang kemarin menyampaikan perkataan-perkataan profetik. Saya mau katakan itu akurat. Saya sempat share sama Ibu Yohana tadi malam sebelum kami pulang. Memang istri saya sudah lama berdoa, kurang lebih 2 tahun. Jadi gambaran yang saudara terima bahwa kita sedang bergandeng tangan, berdiskusi, berbicara, berdoa. Tuhan mau bawa kita kemana ke depan, itu betul terjadi. Dan kita merasa bahwa saudara menjadi jawaban dan konfirmasi bahwa memang kita pun berdua sekeluarga ada di jalan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Ya, dan ini yang pesan Tuhan yang saya dapat waktu lagi memuji Tuhan. Bukan sementara penyembahan, biasanya sementara penyembahan saya mendapatkan sesuatu. Tapi sementara puji-pujian Tuhan berkata kepada saya, demikian, aku akan memberkati mereka begitu luar biasa dari dalam rumah ini. Dari dalam rumah ini.
Ya, karena Tuhan merasa ini adalah rumahnya. Dan saudara, saya dan saudara adalah anak-anaknya. Dia Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Bahkan even Pak John nanti kalau pelayanan yang keliling, Tuhan singkapkan pada saya, Bapak gak akan traveling cuma berdua lagi sekarang. Tuhan akan memberkati secara keuangan sampai Bapak bisa bawa tim keliling. Jadi tadi waktu saya lihat, saya bilang, Tuhan ini aransemennya keren banget. Ini harus sampai ke pelosok-pelosok. Ini harus sampai ke pedalaman. Ini harus, terus Tuhan bilang sama saya gini, jangan khawatir, aku udah punya rencana kok. Jadi saya mau encourage saudara yang ada di sini. Aransemen saudara keren banget. Dan seperti saya yang dibesarkan di Papua, perlu terekspos dengan musik-musik yang demikian. Supaya mereka pun terencourage bahwa ternyata di luar sana masih ada orang-orang anak-anak Tuhan yang punya cinta dan kasih kepada Tuhan. Tetapi juga masih mengemas lagu-lagu zaman 70-an. Ada beberapa lagu yang saudara tadi nyanyikan itu dari zaman 80-an, 75. Tapi dikemas begitu indah sehingga yang muda ini loh yang paling ujung. Nari-nari, loncat-loncat. Saya heran. Saya bilang saya aja belum tentu kalau umurnya dia mau nyanyi dan nari untuk lagu-lagu ini. Karena kalau kayak lagu tadi dia pasti akan begini-begini. Saya encok saudara. Ya, tapi itulah indahnya pujian dan penyembahan. Pujian dan penyembahan memiliki sebuah kemampuan untuk bertransmigrasi antar generasi. Jadi kalau ada satu katalis, ada satu kesamaan yang Tuhan bisa pakai untuk mempersatukan generasi kepada satu generasi yang lain, itu lewat pujian dan penyembahan. Kenapa? Karena waktu kita memuji dan kita menyembah, kita tidak terfokus pada zaman apa kita dibesarkan, tetapi kita sedang fokus kepada waktu sekarang kita sedang menyembah siapa. Haleluya. Amin saudara. Jadi Tuhan selalu akan memakai pujian dan penyembahan menjadi fasilitas untuk berperang, fasilitas untuk memerdekakan, fasilitas untuk membangun, bahkan juga untuk menyembuhkan saudara. Saya waktu melayani muda, waktu usia saya mulai melayani di gereja umum itu start dari umur 12. Dipercayakan Tuhan main drum untuk sebuah gereja yang sangat besar pada waktu itu di kota Makassar. Jadi apa yang saya bayangkan setiap kali saya pukul simbal, saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus orang disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus orang disembuhkan. Karena saya percaya bahwa pujian dan penyembahan itu memiliki sebuah kegunaan untuk perluasan kerajaan sorga yang sampai hari ini belum sungguh-sungguh dibukakan. Nah, ketika saya dan saudara menangkap fondasinya seperti apa yang kita pelajari kemarin pada sesi seminar Praise and Worship dan apa yang saya akan bagikan untuk kita semua pada hari ini, saya percaya ini menjadi fondasi yang menjadikan saudara semua satu, supaya untuk apa yang sudah dinubuatkan ini, yang Tuhan titipkan di dalam hati saya ini bisa terlaksana. Karena tanpa fondasi yang benar di dalam firman dan belum adanya kesehatian untuk mau berpijak atas satu dasar yang sama ini, maka lupakan langkah berikutnya. Tapi kalau sudah ada fondasinya, maka memudahkan untuk langkah pertama untuk dilakukan bersama-sama. Jadi kita akan pelajari fondasi-fondasi yang penting sehubungan dengan pujian dan penyembahan. Ya, makanya pagi hari ini saya mau berbagi dengan saudara yang berjudul The Essence of Worship. Esensi penyembahan. Saya tadi udah sampai berpikir gini, apa Tuhan gak mau saya bicara tentang penyembahan lagi ya? Ya ibu lagi disampaikan melewati ibu, Tuhan menyampaikan janganlah engkau terhalang oleh apapun penyembahanmu. Berarti Tuhan bilang ya balik lagi, Fabio tolong bahas lagi penyembahan. Jadi saudara, ini baru pagi hari ini saya siapkan. Dari tadi malam Pak Sandi udah nanya, Kak udah ada PPT-nya enggak? Saya bilang enggak ada. Karena saya masih berdoa kira-kira Tuhan mau sampaikan apa. Jadi pagi hari ini kita akan belajar tentang esensi penyembahan. Kenapa ini perlu dipelajari? Karena seringkali seperti saya di masa lalu ketika kita ada di dalam keadaan sekarang ini, kita sangat diberkati ya. Dengan pengembangan teknologi, ya kan, dengan
Tadinya mungkin gereja hanya dengan choir, dengan core aja ya kan. Lalu kemudian lama-lama dikembangkan ada organ di dalam gereja ya kan. Lalu kemudian lama-lama ada piano di dalam gereja. Kita ini menikmati sekarang ini adalah ribuan tahun pengembangan. Dari penyembah-penyembah yang datang sebelum saya dan saudara. Tetapi seringkali ketika kita gabung di masa sekarang, kita tidak ada sebuah kerinduan untuk ingin menyelidiki dasarnya sebenarnya ribuan tahun itu dulu apa. Kita hanya terpukau dengan apa yang sudah dicapai sekarang, tetapi kita tidak tergugah untuk mencari apa dasar kebenarannya. Jadi sehingga saya dan saudara menyembah, jadinya asal menyembah aja. Ketika kita menyembah, kita cuma datang yang penting kalau musiknya enak, lagunya cocok untuk suasana hati, baru saya akan menyembah Tuhan. Kita pelajari kemarin bahwa penyembahan itu hanya dikonsumsi oleh Tuhan. Ketika saya dan saudara datang, itu cuma satu penonton saudara, yaitu Tuhan. Jadi ketika ada waktu untuk menyembah setiap hari Minggu, itu bukan untuk lihat toleh kanan, toleh kiri. Untuk lihat kalau yang sebelah angkat tangan aku tak melo, wes kalau enggak aku malu. Enggak saudara, penyembahan itu sebuah level keintiman yang tidak memerlukan sebuah penerimaan akan orang lain. Saya ulang sekali lagi. Penyembahan merupakan sebuah keintiman yang tidak perlu menunggu penerimaan dari orang lain. Kalau misalnya aku diterima angkat tangan dan memang dipersilakan angkat tangan, aku tak angkat tangan. Saudara kalau lihat tadi kan waktu menyembah kami berdua berdiri. Karena untuk kita, itulah yang kita suka lakukan. Mungkin untuk orang lain gak apa-apa, berbeda. Tapi saya gak harus tunggu ada undangan untuk diajak bangkit berdiri, baru saya mau berdiri untuk Tuhan. Karena saya tahu untuk siapa saya menyembah. Jadi ada aba-aba atau tidak ada aba-aba, saya siap melakukannya. Karena saya tahu siapa yang saya lagi sembah. Ini raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Ini bukan seseorang artis yang saudara lagi tunggu 10 tahun satu kali baru datang. Enggak saudara. Artis itu datang 10 kali satu tahun loh saudara. Belum tentu itu juga datang. Kalau bayarannya cocok baru datang. Ini Kristus, Tuhan, Raja di atas segala raja. Dia nggak mau tunggu 10 tahun sekali. Dia mau setiap hari ada dalam kehidupan kita. Lewat apa? Lewat penyembahan. Karena hanya ada satu hal yang mengizinkan keintiman itu menyentuh Kristus. Yaitu penyembahan Maria di kakinya. Nggak ada loh yang diizinkan sedekat itu. Saudara baca ayat Alkitab yang lain. Selain daripada Yohanes yang tidur di dadanya Kristus. Hanya ada 2 tokoh Alkitab yang diizinkan begitu dekat dengan Kristus. Nah salah satunya itu karena katalis penyembahan. Perempuan ini bawa penyembahannya, dia gak peduli berapa nilainya. Dia pokoknya datang. Semua orang itu ngeliat. Banyak orang Kristen jadi seperti murid-muridnya sampai hari ini. Ngeliat ini ngapain? Gak sayang tuh apa yang dilakukan. Apa gak sayang apa yang dilakukan? Perempuan ini gak peduli. Karena dia tahu nilai apa yang ada di dalam persembahannya itu tidak akan pernah bisa setara dengan siapa yang sedang dia sembah. Amin saudara. Jadi penyembahan ini memiliki sebuah esensi yang sangat penting. Jadi ketika kita bergabung sekarang di dalam pengembangan yang sudah kita diizinkan untuk dinikmati sekarang. Syukurilah, jalanilah. Tapi juga selidikilah dasar-dasarnya. Supaya kita datang menyembah itu dengan sikap hati, dengan attitude, dengan keadaan hati yang siap untuk menyenangkan Tuhan. Saya tidak memudahkan dan meniadakan persoalan. Setiap orang yang datang ke ibadah memiliki sebuah ketertarikan karena mereka tahu Tuhan ada di situ. Dan ketika ada masalah, maka ada ekspektasi dan harapan masalahnya terjawab. Tapi mana ada sih, saya dan saudara kalau kita senangkan Tuhan kita, masalah kita gak selesai dengan sendirinya.
Jadi fokus utamanya jangan mencari Tuhan karena mau menyelesaikan persoalan. Cari Tuhan karena memang dia layak dipuji, layak untuk disembah. Maka secara otomatis semua permasalahan kita, semua pergumulan kita akan surut dengan sendirinya. Karena kenapa? Nggak ada yang bisa tahan di hadirat Raja di atas segala raja. Ketika hadir di dalam kehidupan kita, nggak ada masalah yang bisa bertahan lama. Ketika kita mengangkat penyembahan kita, Tuhan hadir, permasalahan kita bilang ini, oh, tar dulu nih, kita nggak bisa lama-lama lagi di sini. Kenapa? Karena yang punya kerajaan udah datang. Raja di atas segala raja udah datang, kita nggak punya tempat lagi. Makanya saudara, waktu Yesus mengusir roh-roh jahat dari babi itu, ada satu statement yang Yesus bilang, ini bukan tempatmu. Dia bukan tempatmu. Artinya begini saudara, kita ini bait suci. Kalau kita ditempati oleh persoalan, kita ditempati oleh kekecewaan, kita ditempati oleh amarah, kekecewaan dan sebagainya, kita sedang memberi ruang untuk hal yang tidak seberharga raja di atas segala raja. Jadi ketika ada kesempatan untuk kita lepas semuanya, ayo kita lepaskan semuanya itu. Tetapi mari kita belajar, di mana sih semuanya itu dimulai? Penyembahan itu sebenarnya dimulai di mana dan kapan secara firman Tuhan. Boleh slide berikutnya. Jadi ketika waktu 3 tahun yang lalu saya berdoa, saya lagi waktu pribadi dengan Tuhan, istri saya dan anak-anak sudah tidur. Tuhan bertanya sama saya, Fabio kamu tahu nggak penyembahan itu apa? Saya bilang sama Tuhan, Tuhan bercanda ya. Tuhan udah panggil saya sebagai worship leader, Tuhan panggil saya sebagai musisi, udah bertahun-tahun itu aku kerjakan Tuhan dengan setia. Bercanda ya pertanyaannya Tuhan? Bercanda ya? Saya tersinggung ditanya gitu. Saya bilang, loh yang panggil aku melayani di bidang ini sopo? Ya mosok pertanyaanmu kayak ngono. Ya gak mungkin lah. Gak mungkin aku gak tahu, gak mungkin. Saudara dengan jujur saya bisa jawab di hadapan saudara saat ini. Saya gak bisa kasih dia jawaban. Pada waktu itu terjadi, saudara bayangkan ini 3 tahun yang lalu loh. Bukan 10 tahun lalu, 15 tahun lalu. Ini 3 tahun yang lalu. Berarti saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk introspeksi diri saya sekali lagi di hadapannya. Untuk benar-benar bertanya dan lihat ke dalam diri sendiri. Kamu benar-benar ngerti gak penyembahan itu apa? Saya gak bisa kasih jawaban. Tapi karena saya tidak bisa memberi jawaban, saya tersungkur di hadiratnya dan saya berkata, Tuhan ampuni saya. Saya pikir saya tahu, ternyata saya nggak tahu. Akhirnya Tuhan bukakan kepada saya, oke, kalau memang kamu siap, saya akan bukakan bagi kamu. Jadi akhirnya karena arahan oleh roh, saya tergerak untuk mencari di mana sih cerita pertama kali kata penyembahan itu digunakan. Atau menyembah, atau worship itu digunakan. Itu ternyata diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-22. Kita semua tahu cerita ini. Ini cerita tentang ketika waktu Abraham diperintahkan oleh Tuhan untuk mengorbankan putranya. Tetapi ini adalah teks pertama di dalam Alkitab di mana manusia, dari manusianya sendiri berkata, kami mau menyembah. Jadi di sini kata-kata yang dipakai oleh Abraham, kami mau menyembah. Jadi waktu mereka pergi ke gunung itu, dia katakan pada bujangnya, kamu di sini sebab kami mau menyembah. Jadi ini adalah cerita pertama yang terekam di Alkitab sehubungan dengan penyembahan. Nah jadi disinilah esensinya. Disinilah kita bisa mempelajari apa sih esensinya. Dan kita akan lihat esensinya karena kita sudah tahu di mana mulainya. Maka kita punya pertanyaan kelanjutan yang adalah slide saya yang berikutnya. Bagaimana dimulainya? Amin saudara. Kalau kita sudah tahu di mana mulainya, bagaimana ya kan dimulainya? Tolong slide berikutnya. Ini apa yang kita nikmati sekarang ini adalah ribuan tahun pengembangan. Dulu nggak ada pemain musik, dulu nggak ada WL, dulu nggak ada yang begini-begini, nggak ada saudara. Jadi apa yang saya dan saudara nikmati sekarang adalah sebuah pengembangan oleh para penyembah-penyembah sebelum saya dan saudara. Tetapi saya dan saudara yang bergabung di dalam kegerakan penyembahan sekarang ini dengan fasilitas dan semua berkat yang kita terima, kita tetap perlu mengerti esensinya. Amin. Nah,
bagaimana dimulainya? Dimulai oleh perjalanan iman. Kalau saudara baca pembukaan perikopnya berjudul Iman Abraham diuji. Berarti penyembahan itu sangat-sangat erat kaitannya dengan iman seseorang. Perjalanan imannya tepatnya. Kata kuncinya adalah perjalanan. Karena penyembahan bukan kegiatan 1 kali seminggu. Namanya perjalanan berarti ada rute yang harus kita lewati. Amin. Namanya perjalanan ada titik-titik tertentu yang akan kita lewati. Sehingga Raja Daud itu berani berkata, sekalipun aku berjalan di dalam titik lembah kegelapan sekalipun, aku tidak menjadi takut sebab Dia menyertai aku. Itu berbicara tentang perjalanan seorang penyembah. Titik-titik perjalanan musim-musim yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Itu adalah untuk menguji iman kita. Di mana apakah ujian itu akan menghasilkan satu penyembah yang benar atau penyembah yang hanya sekedar tahu aktivitas menyembah. Saya ulang sekali lagi. Sangat berbeda orang yang menghidupi penyembahan dan orang yang tahu kegiatan penyembahan. Saya waktu ikut ikut menjadi orang Kristen, saya ikut-ikutan. Karena orang tua saya Kristen. Jadi saya ikut jadi Kristen. Tapi saya tidak menyelami apa itu kekristenan. Saya nggak belajar. Tapi Tuhan baik hati. Tuhan beranugerah. Sehingga Tuhan bisa mengizinkan saya untuk mengalami pembaharuan-pembaharuan ini yang saudara akan dengarkan hari ini. Jadi penyembahan itu adalah sebuah perjalanan, saudara. Jadi bukan sebuah kejadian 1 hari Minggu kalau lagunya enak, itu adalah penyembahan. Tapi kalau tiba-tiba pulang gereja terima kabar gak enak, itu bukan penyembahan. Enggak, saudara. Semua titik musim yang Tuhan izinkan kita lalui di dalam kehidupan merupakan perjalanan ujian iman. Di mana menguji apa? Saya dan saudara bisa menyembah atau tidak bisa menyembah ketika musim-musim berganti. Sehingga kita perlu waktu dong. Ya, untuk namanya perjalanan. Kemarin Bapak sama Ibu kan ke Papua, perjalanannya berapa lama? Kurang lebih 4 sampai dengan 9 jam kalau termasuk transit kan. Iya kan? Itu perlu perjalanan. Dan saya yakin dan percaya, iya kan, penyembahan tetap berjalan. Apalagi kalau di pesawat lagi goyang gitu, penyembahannya semakin jalan, saudara. Saya punya cerita, saudara, kita terbang dari Dubai ke Indonesia. Saya baru keluar dari toilet. Itu tiba-tiba pesawatnya turun begini. Naik begitu. Saya yang tiba-tiba udah pegang aja di samping gini, saudara. Saya bilang, Tuhan ini kalau udah waktunya pulang gak apa-apa sih. Tapi matinya agak keren sedikit gak apa-apa. Tapi jangan begini. Jangan yang tiba-tiba diangkat pesawat terus kepala kejetok gitu ya. Terus, jangan Tuhan. Itu benar-benar sudah pesawat. Terus naik lagi. Oh Tuhan. Itu benar-benar penyembahan saya naik 1000%. Jadi penyembahan itu perjalanan, saudara. Gak berhenti. Bahkan Daud berkata, di dalam tidurku pun sekalipun hatiku tertuju kepadamu. Makanya Daud ini adalah baris depan soal penyembahan. Karena dia mengerti betul bahwa penyembahan itu perjalanan kehidupan seorang yang percaya di dalam imannya diuji. Nah, di dalam cerita Alkitab yang kita sedang pelajari ini, mereka membutuhkan 3 hari untuk sampai ke titik di mana mereka akan menyembah. Dan ini yang indahnya yang saya pelajari tentang ayat-ayat ini. Saudara tahu ceritanya waktu mereka mau naik, Abraham berkata kepada bujangnya, kamu tinggal di sini. Sebab kami yang akan naik menyembah. Esensi penyembahan di dalam titik keintiman itu akan terjadi pemisahan. Antara yang tahu kegiatan penyembahan dan yang sungguh-sungguh menyembah. Yang sungguh-sungguh menyembah itu gak akan diizinkan untuk naik ke gunung Tuhan. Yang tahu menyembah sungguh-sungguh itu yang diizinkan untuk naik ke gunung Tuhan. Tetapi yang cuman tahu kegiatan menyembah, Abraham bilang gini, sebentar ya. Kenapa dia katakan sebentar di sini? Karena bujangnya ini tahu loh semua aktivitas yang dikerjakan Abraham dan keluarganya. Kenapa saya katakan mereka tahu? Karena saudara nanti baca Kejadian
pasal-pasal yang selanjutnya, bujang yang sama ini, dialah yang berdoa untuk calon daripada Ishak. Dan apa doanya? Tuhan maha besar daripada tuanku Abraham. Berikanlah kepadaku pertanda ini dan ini dan ini dan ini. Karena dia familiar, dia sangat tahu tentang budaya penyembahannya Abraham. Tapi kejadian pertama penyembahan manusia itu dinaikkan, terjadi pemisahan. Yang hanya tahu prosesinya tidak diizinkan naik lebih lanjut. Jadi saya dan saudara mau sedalam apa penyembahan kita? Hanya mau tahu prosesinya atau kita mau ikut naik bersama-sama dengan yang lainnya untuk naik ke gunung Tuhan? Mungkin saudara berkata begini, masa saya punya akses Pak? Punya. Kenapa? Karena ribuan tahun kemudian lewat Musa terjadi lagi kan? Apa yang terjadi? Musa simpan untuk dirinya sendiri? Enggak, dia ajak. Ayo yuk kita naik semuanya. Ayo kita naik. Tapi mereka gak mau. Jadi ada dua kemungkinan. Satu, kita hanya tahu prosesi. Kita tahu prosesi tapi kita tidak memutuskan untuk mau lebih dalam lagi. Itu sangat berbahaya. Nah, setelah terjadi sebuah pemisahan, ada sebuah kejadian yang unik yang saya rasa sangat-sangat relevan. Yang berikut yang dia lakukan adalah dia membangun mezbah. Dia membangun mezbah. Jadi penyembahan itu adalah pola hidup membangun sesuatu. Orang yang menyembah dan sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan menyembah, kalau nggak punya visi, nggak punya misi, itu nggak masuk akal buat saya. Karena orang yang sungguh-sungguh menyembah, itu tahu apa yang harus dibangun. Tahu apa yang harus dibangun, tahu apa yang harus dikerjakan. Jadi kalau Anda adalah seorang businessman, Anda adalah pekerja profesional. Kalau Anda menyembah, itu tidak mungkin ketika waktunya sudah tepat, Tuhan nggak bukakan apa yang perlu dilakukan selanjutnya. Nggak mungkin. Tidak mungkin, karena kita tahu apa yang kita bangun. Nah saudara, ini yang sering kali menjadi kendalanya ketika membangun sesuatu. Orang Kristen sukanya lihat hasil yang dibangun, tapi nggak mau ikut bangun. Itu kendalanya. Banyak orang Kristen hanya mau berkata begini, bukan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Mereka cuma, aku mau lihat dulu sih, mau lihat dulu deh. Pak John, kalau Tuhan itu baik buat Bapak, baru saya akan pertimbangkan. Saya juga akan ikut Tuhan. Tapi kalau saya lihatnya ternyata hasilnya nggak seperti apa yang saya mau, udah deh tunggu deh Pak, nanti mungkin lain kali ya. Even orang Kristen sampai hari ini begitu. Mereka hanya mau melihat dari jauh. Sayang saudara. Kalau saudara lihat punya iman seperti ini. Saya nggak hanya mau lihat Tuhan, saya mau kecap. Karena Tuhan yang sama yang tinggal di dalam saya juga sedang ada di dalam kehidupan orang tersebut. Jadi bagi saudara yang rindu pelayanan yang keliling seperti Bapak Gembala Senior, jangan cuma berhenti di, aku lihat itu postingnya Pak Gembala Yoel. Posting di Facebook, posting di Instagram, aduh keren ya. Kalau seandainya itu pun terjadi pada aku. Jangan cuma bermimpi saudara. Kecapi dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berdoa saudara. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin saudara. Membangun itu gampang-gampang susah. Karena seringkali apa yang dibangun itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau bangun. Itulah kenyataannya. Dan saya mau kasih sebuah contoh. Saya akan izin untuk turun ke bawah. Mungkin bisa dibantu sama Pak Sandi. Saya mungkin minta 4 kursi. Jadi kita sedang ada di poin poin membangun. Kalau membangun itu perlu upaya. Nah lihat nih kan, perlu upaya kan. Perlu upaya kan. Ini kira-kira kalau membangun pakai jas, kira-kira cocok nggak pakaiannya? Nggak cocok saudara, iya kan? Jadi seringkali membangun itu ada hal yang perlu kita tanggalkan. Ada yang harus kita lepaskan. Sebelum tiba di titik membangun ini ada hal-hal yang harus kita lepas. Harus ada hal-hal yang kita relakan, kesombongan kita, ketinggian hati kita. Nggak bisa, jubah ini kita pertahankan nggak bisa. Nggak bisa sudah, harus ada yang kita tanggalkan, nggak bisa. Jadi membangun sesuatu ada hal-hal yang harus berkurang dari dalam diri kita, dari luar diri kita. Supaya apa yang kita bangun itu jadi efektif di dalam jangka waktu yang Tuhan mau kerjakan. Gini loh saudara, kalau saya masih sibuk berkeringat kayak begini, saya lagi bangun gak bisa saudara. Saya harus buka semuanya. Supaya saya gak terhalangi oleh, aduh ini kok susah ya. Gak bisa saudara, harus ada hal-hal yang kita mau tanggalkan. Ya men? Oke, nah saya mau minta contoh
mungkin anak muda yang ada di belakang itu, kamu bisa maju ke depan sebentar. Ya maju, jangan malu. Gak apa-apa kok, gak disuruh apa-apa. Mari, maju ke depan. Nah, mereka sudah bangun mesbah yang cocok buat kamu sepertinya. Saya lihat, coba kamu baring. Coba kamu baring. Baring, tidur-tiduran, tidur dalam hadirat Tuhan gak apa-apa, gak salah, gak apa-apa. Cocok, pas kan? Padahal mereka bangun untuk dia. Ini hanya untuk dia loh. Saya coba naik, saya coba baring, gak akan bisa. Nanti kalau misalnya api datang menyambar, kaki saya ketinggalan di ujung. Karena saya lebih panjang. Jadi membangun sesuatu itu gak bisa copy, paste dari orang lain. Gak bisa membangun sesuatu. Itu adalah kerja keras oleh hasil tangan kita. Yang kita kerjakan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita berkata, ini Tuhan, aku mau bangun ini. Batu pertama, batu kedua, batu ketiga. Masih kurang Tuhan, gak apa-apa. Saya kesana cari lagi. Bangun lagi, bangun lagi, bangun lagi, bangun. Sampai pada akhirnya saya dan saudara bisa berbaring di mesbah itu. Dan berkata, bakarlah aku Tuhan dengan api sucimu. Supaya apapun yang tidak berkenan itu habis. Dan aku menjadi serupa dengan engkau. Makasih deh. Dia udah tegang banget, dia udah doa puasa di depan. Nah saya mau ambil contoh sekarang. Ya kan. Saudara yang tadi main bass bisa tolong maju ke depan gak? Karena saya pilih dia karena dia tinggi. Ini mesbah yang sama yang barusan dibangun. Saya akan buktikan secara visual. Saudara buktikan. Kita akan buktikan. Coba kamu baring. Maaf ya, sorry ya. Udah ganteng, udah keren. Terus lalu kemudian disuruh kasih. Ya silakan. Baring aja tidur. Sampai di ujung ya. Coba. Nah, coba baring. Tuh kan, masih ada yang tersisa. Kepalanya tersisa. Ini kalau api suci itu datang, nggak semuanya kena, saudara. Saudara bisa menangkap ilustrasi ini. Membangun sesuatu itu nggak harus mengikuti copy paste apa yang Tuhan izinkan orang lain kerjakan. Apa yang kita bangun, udah bangun aja bersama-sama dengan Tuhan. Tanpa keluh kesah, tanpa banyak bertanya, tanpa banyak kebingungan. Percayakan aja, Tuhan bilang letakkan batu pertama, letakkan. Oke, sekarang waktu batu kedua, letakkan. Batu ketiga, letakkan, kerjakan aja. Thank you brother, Tuhan berkati. Kalau dia masih agak sedikit ceria, doanya adalah doa pengucapan syukur. Kalau tadi doa puasa, terima kasih, kursinya bisa dikembalikan. Jadi penyembahan itu membangun sesuatu, saudara. Nggak mungkin tidak disertai dengan membangun sesuatu. Penyembahan itu disertai dengan membangun. Lalu kemudian yang berikut yang kita bisa pelajari dari cerita ini adalah hubungannya diuji. Penyembah itu selalu diuji secara relational, secara hubungan. Bapaknya yang diuji, tapi anaknya juga kena secara nggak langsung. Kena secara nggak langsung karena dia harus belajar percaya bahwa apapun yang diperintahkan ayahnya, itu bisa dipercaya. Jadi penyembahan itu menguji dua generasi sekaligus. Generasi ayah dan generasi anak. Di mana yang ayah harus belajar taat kepada Tuhan, dan yang anak harus belajar taat kepada orang tuanya. Nggak mungkin anak muda yang menyembah Tuhan sungguh-sungguh itu akan memberontak sama orang tuanya. Jangan ikut teladan saya dulu. Saya menggembar-gembor bahwa saya penyembah, tapi ternyata saya banyak berontak sama orang tua. Itu nggak benar, saudara. Penyembah yang benar ketika kita refleksikan kembali kepada event penyembahan pertama. Dua-duanya diuji. Abraham diuji, anaknya juga diuji. Jadi setiap orang yang mau berjalan di dalam perjalanan penyembahan dan membangun kehidupan penyembahan, semua hubungan akan diuji, saudara. Hubungan saudara dengan tim leader saudara di penyembahan akan diuji. Hubungan antara drummer dan bassis akan diuji. Hubungan antara worship leader dengan singer akan diuji. Hubungan antara staff dan gembala senior akan diuji. Kenapa? Karena dua-duanya menyembah. Jadi kalau itu terjadi, itu hal yang normal, bukan hal yang abnormal. Jangan melihat pergumulan, gesekan besi, menajamkan besi sebagai sesuatu yang ditolak. Tapi kita terima dengan sebuah pengharapan. Bahwa Tuhan sedang izinkan pembentukan terjadi di antara dua pihak. Bukan satu, tapi dua pihak. Setiap penyembah harus concern. Harus punya hati soal hubungan. Karena Yesus sendiri berkata,
Kalaupun kamu bawa persembahanmu, tapi kamu tahu di dalam hatimu, lagi ada yang gak enak sama saudaramu, tinggalkan itu. Tapi seringkali kita berhenti hanya ditinggalkan itu. Iya kan? Kita gak lihat kelanjutan klausa daripada perintahnya. Firman itu berkata, dengan kelanjutan berkata, make it right. Jadikanlah itu dipulihkan kembali apa yang gak enak itu. Seringkali kita sebagai orang Kristen kita hanya berhenti untuk, yang penting saya hentikan dulu, kan Tuhan suruh saya hentikan. Oh saya lagi gak enakan nih sama drummernya. Firman Tuhan berkata, iblis ambil kesempatan untuk menipu kita. Kan ada tuh ayatnya, kalau lagi gak beres berhenti aja. Ya bilang aja sama ketua praise and worship, kamu lagi perlu waktu untuk membenahi diri. Nah itu tipu muslihat daripada si jahat saudara. Karena dia mau kita hanya sendirian aja. Kita hanya terpojok sendiri, mengasihani diri kita sendiri. Loh kenapa kok ya itu dia gak enak sama aku ya. Apa ya salahku, apa sih salahnya dia. Ya dia juga kok salah kok. Kenapa aku harusnya minta maaf. Kenapa kok aku yang harus merendahkan hati untuk berupaya dulu memulihkan keadaan. Karena kita adalah serupa dan segambar dengan Kristus. Kalau bukan Kristus yang memulainya, saya dan saudara secara hubungan gak dipulihkan. Jadi setiap anak Tuhan yang mengembar-gembor tentang Kristus adalah rajanya, maka diperintahkan untuk memulihkan hubungan. Itu bukan menjadi hal yang sulit. Menjadi hal yang natural sebagai anak-anak Tuhan. Lagi gak enak sama suamimu, lagi gak enak sama anak-anakmu. Tidak boleh sampai kita berkata begini, dia yang duluan yang harus minta maaf. Wong dia yang salah kok. Kalau Kristus seperti itu kita gak ada yang selamat saudara. Gak ada. Karena dia bilang ampunilah mereka. Karena mereka gak tahu. Maka pemulihan terjadi. Jadi harus dimulai saudara. Bukan tentang siapa lebih dewasa, siapa lebih muda. Udahlah saudara. Pokoknya dimulai aja. Supaya ada kesempatan kita tidak memberi iblis punya lebih teman banyak nanti di neraka. Betul ya Pak John ya? Iblis itu cari teman loh saudara. Dia takut sendiri nanti. Karena dia tahu dia bakalan sendirian nanti. Karena hanya di sorga nanti semua suku bangsa datang bertelut. Menyembah kepada satu yaitu Tuhan. Nggak ada ayat cari di Alkitab yang bilang nanti di neraka semua bangsa suku. Nggak ada, cuman di sorga saudara. Jadi dia takut. Dia akan berusaha dengan segala upaya untuk menghentikan hubungan-hubungan. Supaya itu jadi alasan saudara nggak bergereja. Saudara kita nggak mau datang ke gereja, nggak mau pelayanan. Kenapa? Targetnya sederhana. Hubungan dirusak, penyembahannya gagal. Hubungannya gagal, penyembahannya gagal. Itu yang terjadi di Taman Eden kan? Proses penyembahan mereka jadi gagal total karena hubungan nggak enak di antara Adam dan Hawa. Lalu yang suruh gua makan. Terus? Lah ular yang suruh gua makan. Adam bilang gini, lalu yang bikin perempuannya. Hubungannya jadi rusak total semuanya. Yang tadinya mereka tidak bermusuhan, perhatikan baik-baik. Tadi kan ular tidak bermusuhan dengan manusia. Hubungannya sehat. Tapi karena berhasil iblis merasuk dan menjebak mereka, lintas generasi sampai selama-lamanya. Ular akan menjadi musuhmu. Dia akan mematok kakimu dan kamu akan menginjak kepalanya. Lihat nih. Hubungan yang rusak. Sampai pada akhirnya Tuhan bilang gak bisa nih lama-lama begini. Gak bisa. Gak bisa lama-lama begini. Jadi akhirnya di akhir daripada kitab Maliaki. Tuhan kasih sebuah himbauan yang sangat penting. Jikalau hati Bapa tidak kembali kepada anak-anak. Dan hati anak-anak tidak kembali kepada bapaknya. Aku akan datang membakar semuanya sampai habis. Kenapa? Dia sampai rela membakar semuanya sampai habis. Karena untuk dia hubungan itu memiliki nilai yang sangat tinggi. Jadi kalau sesama anak-anaknya hubungannya itu gak bisa akur. Ngapain juga mereka diizinkan untuk hidup lama-lama. Tak bakar wes semuanya. Jadi saudara, hubungan di dalam penyembahan itu merupakan sebuah proses yang membutuhkan besi menajamkan besi. Di mana setiap penyembah itu pasti akan diperhadapkan dengan proses. Bertemu dengan orang yang tidak disukai,
Berdoa untuk orang yang sampai hari ini belum berubah sikapnya. Mengunjungi jemaat yang sampai hari ini dikasih tahu A, kerjainnya yang Z. Saya mengerti apa yang dirasakan oleh gembala-gembala. Karena Tuhan izinkan saya mengembalakan selama 13 tahun. Dan saya sangat-sangat bersyukur Tuhan mengizinkan kita melewati musim itu untuk mempelajari bahwa memang mengembala itu bukan hal yang mudah. Tetapi ada anugerah di dalamnya. Amin. Nah, saya akan berusaha untuk secepat mungkin menyelesaikan poin-poin berikut ini. Di dalam event penyembahan pertama ini, yang terjadi adalah anak muda ini mengizinkan bapaknya mengikat dia. Dia izinkan loh. Dia gak tanya apa-apa, saudara bisa baca teks ayatnya. Dia izinkan dirinya untuk diikat. Artinya seorang penyembah itu tidak takut ada batasan-batasan yang harus diberlakukan dalam kehidupannya. Perhatikan baik-baik. Seorang penyembah yang benar tidak akan punya keberatan ketika ada restraint. Restraint itu bukan keterikatan, saudara. Restraint itu artinya ada sedikit boundaries, ya, batasan yang diberikan supaya nggak kelewatan, saudara. Haleluya. Jadi orang yang menyembah Tuhan itu tidak punya keberatan untuk aduh tolong dong datangnya on time, nggak berat. Ada restraint. Aduh tolong ya kalau misalnya kita nanti janjian semua pakai ungu misalnya hari ini pelayanan ini ya kan. Oh tapi kak aku nggak punya ungu, nggak apa-apa gimana dong caranya? Ya berdoa dong. Iya kan, kalau berdoa belum ada hasilnya ya dekatilah tim leader saudara tanya, kak aku gak punya lo yang warna ungu, ya apa iki enak aku apa, oh ya penting kos kakimu warna ungu gak apa-apa wes. Ada restraint gitu loh, saya gak punya keberatan, karena kalau gak ada ada keberatan terhadap bukan pengaturan, ini saya gak bicara tentang pengaturan, saya bicara tentang sikap hati yang siap untuk bilang, Pak, pokoknya kalau Bapak minta saya pakai dasi, saya gak keberatan kok. Kalau Bapak suruh saya pakai batik, saya gak keberatan kok, Pak. Kalaupun Bapak suruh saya pakai batik, saya gak punya batik, saya pergi beli, Pak. Nggak takut gitu loh, ada restraint. Lah kok disuruh pakai batik ya? Aku iki loh anak muda disuruh pakai batik kok kayaknya gak cocok ya aku pelayanan pakai batik. Gak apa-apa, itu cuma 1 kali kok. Dan ditayangin live cuma berapa menit sih? Gak apa-apa kok, gak dilihat di sosial media. Belum tentu juga yang saudara lagi taksir juga lagi lihat sosial medianya. Iya kan? Jadi dia nggak takut. Dia nggak takut. Makanya tadi Ibu Ida tanya, Pak kok masih suka ya ke penjara, pelayanan penjara? Karena itu mengingatkan saya tentang kebebasan yang Tuhan berikan sebagai anugerah. Bahwa kamu mau dipaksa, dipaksa dengan yang resmi, ikatan yang resmi, lalu kemudian dipenjarakan, atau kamu mau hidup di dalam anugerah dengan batasan-batasan yang sudah aku tentukan yang baik untuk hidupmu. Itu makanya saya senang sekali selalu pelayanan ke lapas. Kenapa? Karena saya punya kesempatan untuk ingat kembali anugerah Tuhan. Sehingga saya diingatkan, nih pilih keputusan yang selalu menyenangkan Tuhan. Supaya kamu gak ada di sini. Tapi kalaupun kamu gak ada di sini, jangan lupa bahwa aku juga perlu kamu di situ. Makanya Yesus berkata, waktu aku di penjara gak ada yang datang lihat. Waktu aku gak ada pakaian, gak ada yang memberikan aku pakaian. Waktu aku lapar, gak ada yang memberikan aku makanan. Jadi penyembahan itu dimulai dari sebuah sikap mentaati sebuah perintah. Bapak Gembala senior langsung amin. Karena Bapak mengerti. Dan saya harap saudara sebagai jemaat dan juga tim pelayanan mengerti bahwa penyembahan itu dilahirkan dari sebuah ketaatan mengikuti sebuah perintah. Karena karena Tuhan memanggil Abraham, Abraham berkata ya. Lalu kemudian Tuhan berkata, aku mau kamu mengorbankan anakmu. Dia berkata, apa? Enggak, dia bilang, oh oke, ayo kita lakukan. Gila, Abraham ini kayaknya ada sedikit ini deh. Ya, mana ada bapak yang punya anak 1 loh. Itu tiba-tiba sama Tuhan bilang, anakmu yang 1 itu yang aku udah tak kasih ya, setengah mati itu mau tak korbanin. Dia bilang, siap bos. Itu bicara tentang kebesaran hatinya Abraham untuk tidak terikat. Dia terlepas dari even sekalipun kegenapan janji Tuhan dalam kehidupannya. Makanya Tuhan sayang sama dia. Karena dia tidak terikat dengan kegenapan perjanjian Tuhan sekalipun.
yang sudah tergenapi dalam hidupnya. Dia sever, dia putuskan itu. Dia bilang, oh tapi kan itu kegenapan janji Tuhan. Kenapa harus saya kasih, kenapa harus saya korbankan? Nah, ketika pertanyaan-pertanyaan itu masih ada, berarti kita masih terikat sama pemberian janjinya, sehingga kita kesulitan untuk melepaskan. Jadi penyembahan itu lahir dari sebuah ketaatan. Jadi dari hasil dari penyembahan yang taat kepada Tuhan, saudara bisa lihat di dalam Kejadian pasal 22 ayat 16. Kejadian 22 ayat yang ke-16, karena hasil ketaatan daripada si Abraham, demikian kata Tuhan, inilah kata Tuhan kepadamu, karena engkau telah taat kepadaku dan tidak sekalipun engkau menahan-nahan anakmu satu-satunya, aku berjanji atas namaku sendiri. Wow. Haleluya. Penyembahan yang menyenangkan Tuhan atas sebuah ketaatan. Itu melahirkan janji-janji yang berjangka panjang. Kenapa saya berkata jangka panjang? Karena Tuhan berjanji keturunanmu akan sebanyak. Iya, saudara tahu kan ceritanya. Amin. Iya kan? Aku tidak akan menahan apa-apa daripadamu. Jadi setiap penyembah yang menyembah sungguh-sungguh itu pasti punya hati untuk generasi. Karena penyembahan yang sungguh-sungguh itu menjamin bahwa generasi penyembah yang sudah menyembah duluan itu sampai kepada anaknya, sampai kepada cucunya, sampai kepada cucu-cucunya, sampai kepada cucu daripada cucunya, sampai kepada cucunya, punya cucu, punya cucu, punya cucu, sampai ke cucu, semuanya itu Tuhan telah berjanji atas namanya sendiri. Nggak ada janji yang lebih pasti, saudara. Amin. Nggak ada. Yang terakhir, penyembahan itu menjadi sebuah sarana untuk penjangkauan. Ini loh yang sering kali kita lupa. Saya mau memberikan saudara sebuah penutup gambaran seperti ini. Turun dari gunung, kira-kira Abraham akan sedih atau Abraham akan bersuka cita? Dia akan bersuka cita bahwa anaknya ditebus. Iya kan? Nggak jadi dikorbankan. Lalu yang dia akan ceritakan yang pertama kepada siapa? Istrinya? Istrinya nggak ada pada waktu itu. Yang ada bujangnya. Jadi saudara bayangkan, saya minta tolong dong Pak Sandi sekali lagi dengan cepat kita akan tutup. Mari Pak ke depan sebentar, saya mau ambil contoh. Jadi Pak Sandi ini adalah yang baru turun dari gunung dari sama Ishak ya kan. Dia turun dari gunung saya bujangnya ya kan, gak apa-apa. Lalu kemudian dia excited, agak senyum sedikit excited gitu ya. Lalu kemudian Bapak rangkul saya, ceritakan apa yang terjadi Pak, apa yang terjadi. Saudara lihat. Respon yang pertama yang Abraham akan lakukan, itu tidak simpan cerita itu untuk dirinya sendiri. Dia akan ceritakan pada interaksi pertamanya, yaitu dengan bujangnya. Makanya bujang yang sama ini, bahkan keturunan daripada bujang-bujangnya ini, sampai bisa mengerti tentang siapa Tuhan itu karena Abraham yang cerita sama dia. Besarkan mereka di dalam budaya-budaya takut akan Tuhan ini. Abraham gak simpan untuk dirinya sendiri. Jadi penyembahan itu, penyembah yang sungguh-sungguh, itu pun punya hati untuk yang terhilang. Hal yang baik apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu, saudara gak akan simpan untuk dirimu sendiri. Saudara akan ceritakan begitu ada kesempatan yang pertama. Abraham turun gunung. Apa yang dia lakukan? Dia bilang, bujangnya sini lo. Sini. Ada cerita lo. Terima kasih. Ada cerita. Apa ceritanya? Tuhan selamatkan anak kita. Nggak jadi dikorbankan. Jadi penyembahan itu merupakan sebuah sarana untuk keselamatan. Dan bertujuan keselamatan. Karena hanya setiap lidah dan setiap lutut, setiap lidah mengaku setiap lutut bertelut. Amin. Untuk apa? Untuk menyembah dia. Jadi penyembahan bertujuan untuk keselamatan. Di mana saya dan saudara diberi akses. Saya undang para tim pujian dan penyembahan untuk maju ke depan. Untung saya ingat, saya hampir lupa. Tadi udah diingatin oleh Cynthia. Thank you Cynthia. Jadi saudara, mari. Jangan lupa poin-poin penting ini tentang esensi penyembahan. Di mana saya dan saudara tidak hanya sekedar datang untuk aktivitas penyembahan. Tapi kita hidupi penyembahan kita. Kita bangun sesuatu, bangun mesbahmu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang saudara terima daripada Tuhan.
supaya disesuaikan dengan apa yang saudara terima dari Tuhan. Tidak perlu untuk menggebu-gebu, untuk copy paste dari orang lain. Amin saudara. Tapi kita membangun berdasarkan apa yang Tuhan mau bangun.